Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazri Maulana Hasim, NPM 21510503001 dari Manajemen Bisnis Syariah kelas G. Di sini saya akan menjelaskan terkait mini skripsi saya dari bab 1 sampai bab 3 dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Anugrah Muka Mandiri dalam perspektif manajemen syariah. Langsung saja pada bab 1 atau pendahuluan. Yang pertama ada penegasan judul. Penegasan judul ini diperuntukkan agar tidak ada terjadinya multitafsir atau bahkan salah penafsiran terhadap pemaknaan judul skripsi, supaya lebih mudah mengetahui makna yang terkandung dalam skripsi, serta untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami kalimat judul yang ada. Setelah penegasan judul, lalu yang selanjutnya adalah latar belakang masalah. Keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dalam mencapai tujuan tidak terlepas dari sumber daya manusia yang dimiliki, karena sumber daya manusia yang akan mengatur dan mengelola sumber daya yang lain yang dimiliki organisasi untuk membantu mewujudkan tujuan organisasi. Organisasi maupun lembaga harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki tingkat kinerja yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan oleh organisasi. Dalam hal ini, faktor disiplin kerja dan pengalaman kerja dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja maupun kinerja para pegawai baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hasil penelitian yang mendefinisikan kepuasan kerja sebagai perasaan positif pada suatu pekerjaan, yang merupakan dampak atau hasil evaluasi dari berbagai aspek pekerjaan itu sendiri. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian bahwa pengalaman kerja memiliki hubungan positif terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, pengalaman kerja memiliki pengaruh pada kepuasan. Hal lain juga disampaikan oleh bahwa kepuasan kerja yang dimiliki oleh pegawai maka akan dampak terhadap kinerja pegawai yang diperkuat oleh temuan. Lalu ada batasan masalah yang diperuntukkan agar penelitian tidak menyimpang dan dapat dilakukan lebih fokus. Peneliti melakukan penelitian dengan seluruh karyawan pada PT Anugrah Muka Mandiri. Sebab itu, penulis hanya melakukan penelitian hanya berkaitan dengan pengaruh disiplin kerja dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan dalam perspektif manajemen bisnis. Lalu rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat diangkat pada penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana pengaruh disiplin kerja dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan secara parsial pada PT Anugrah Muka Mandiri, lalu secara simultan, dan secara perspektif manajemen bisnis syariah. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama dari manfaat teoritis yang diperuntukkan untuk menambah wawasan dan mengembang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh disiplin kerja dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan. Lalu secara manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan informasi kepada perusahaan terhadap kinerja karyawan dengan mengetahui beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan agar dapat meningkatkan dan mempertahankan kinerja karyawan pada PT Anugrah Muka Mandiri. Lalu ada kajian penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu pada skripsi ini adalah suatu hal yang bermanfaat untuk menjadikan suatu bahan perbandingan dan acuan dalam hal memberikan gambaran terkait hasil-hasil penelitian terhadap penelitian terdahulu yang menyangkut kinerja pegawai. Lalu pada sistematika penulisan, pada skripsi ini yang terdapat ada bab 1 sebagai pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, lalu bab 5 penutup, lalu ada daftar rujukan dan lampiran. Lalu pada bab 2 atau landasan teori dan pengujian hipotesis. Yang pertama adalah landasan teori. Pada skripsi ini, landasan teori yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia atau SDM, yang mencakup pengertian SDM dan fungsi-fungsi SDM. Lalu yang kedua ada disiplin kerja, yang mencakup definisi disiplin, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja, lalu manfaat disiplin kerja, prinsip disiplin kerja, jenis-jenis disiplin kerja, dan indikator kedisiplinan. Lalu yang ketiga ada pengalaman kerja, yang mencakup pengertian pengalaman kerja, pengukuran pengalaman kerja, dan indikator masalah. Yang keempat ada kinerja karyawan, yang mencakup pengertian kinerja karyawan, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, aspek-aspek penilaian kinerja, tujuan penilaian kinerja, indikator kinerja karyawan, dasar hukum kinerja, kinerja pegawai dalam Islam. Setelah landasan teori, selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang didapat dari data dan fakta-fakta, observasi, dan kajian pustaka. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independen dan memiliki 1 variabel dependen.
Variabel independen adalah disiplin kerja dan pengalaman kerja, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja karyawan. Lalu pada bab 2, ada pengajuan hipotesis, yang merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dapat dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum ada jawaban yang empiriknya. Selanjutnya bab 3 atau metode penelitian. Yang pertama, ada waktu dan tempat penelitian, di mana tempat penelitian ini dilakukan di PT Anugerah Muka Mandiri dan bertempatan pada bulan November tahun 2023. Setelah itu ada pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini merupakan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat politisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian survei, yaitu untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur, dan sebagainya. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh karyawan aktif pada PT Anugerah Muka Mandiri. Lalu, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Ukuran sampel atau jumlah sampel yang diambil merupakan hal yang penting jika peneliti melakukan penelitian yang menggunakan analisis kuantitatif. Lalu ada definisi operasional variabel. Yang pertama ada definisi dari operasional. Lalu yang kedua ada variabel penelitian. Pada variabel penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen atau bebas, atau disebut juga variabel X. Yang kedua ada variabel dependen atau terikat, atau disebut juga dengan variabel Y. Lalu pada bab 3 juga ada instrumen penelitian, yang merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mengukur objek dari suatu variabel penelitian. Lalu pada bab 3 juga ada uji validitas dan reliabilitas data, dan uji praset analisis, dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Baik, sekiranya itu saja penjelasan terkait mini skripsi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.